Menanggapi kasus tanda tangan palsu, Rektor Universitas Lampung, Unila, mengingatkan mahasiswa untuk taat aturan. Namun Rektor mengapresiasi langkah yang diambil mahasiswa merupakan langkah elegan dibandingkan menyampaikan dengan aspirasi dengan turun ke jalan ataupun demo. Rektor Unila Profesor Dr. Karomani MSI menanggapi kasus tanda tangan palsu yang dilakukan mahasiswa Unila dalam Judicial Review Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ia pun menyampaikan pembelajaran adalah inti dari keseluruhan proses pendidikan di sebuah perguruan tinggi termasuk di Unila. Meskipun begitu, Profesor Karomani menekankan proses pembelajaran yang dilakukan tetap tidak boleh melanggar peraturan dan ketentuan yang ada. Menurutnya, mahasiswa, dosen, bahkan rektor sekalipun tidak ada yang kebal hukum. Maka tidak bisa dikatakan karena seorang mahasiswa yang sedang belajar lantas kebal hukum. Profesor Karomani menyampaikan jika memang ada indikasi kuat melanggar aturan, silakan dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Saya juga dengar berita agak mengagetkan kalau sekiranya ada pemalsuan tanda tangan. Jadi siapapun tidak ada yang kebal hukum ya, baik mahasiswa, dosen, siapapun, termasuk rektor, tidak ada yang kebal hukum. Jika memang ada indikasi kuat melanggar aturan, ya silakan dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Itu aja clear. Paham? Iya kan? Jadi tidak ada misalnya mahasiswa imun, kebal karena sedang belajar dan seterusnya. Tidak bisa. Kalau sudah pelanggaran hukum harus ditegakkan hukum sesuai aturan. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak W1 tadi itu adalah bukan kesengajaan karena kekeliruan teknis ketika tanda tangan elektronik, ya kan? Jadi itu. Perkara mengapa misalnya ada tuntutan dari teman-teman mahasiswa, rektor tidak bisa membungkam itu karena itu hak semua warga negara. Anda pun berhak untuk mengajukan uji materi, untuk mengajukan macam-macam daripada demo, ya kan? Menghabiskan waktu tenaga, kemudian membuat macet, lebih baik tempuh jalur-jalur yang elegan, ya. Saya kira itu. Terkait gugatan Judicial Review yang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN yang dilayangkan 6 mahasiswa Fakultas Hukum FH Unila, Profesor Karomani menilai setiap warga berhak mengajukan materi termasuk mahasiswa. Langkah yang diambil 6 mahasiswa ini merupakan langkah elegan dibandingkan menyampaikan aspirasi dengan turun ke jalan. Atas permasalahan tersebut, Profesor Karomani meminta Dekan Fakultas Hukum untuk segera menyelesaikan persoalan dengan bijaksana sesuai peraturan akademik Unila. Dan kepada keenam mahasiswa yang mengajukan gugatan, ia menekankan agar memperbaiki kesalahan yang ditemukan sehingga persoalan serupa tidak terjadi lagi. Sementara itu, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Unila, Profesor Heriandi mengatakan, mahasiswa akan tetap ajukan judicial review kembali, yang penting perbaiki tanda tangan sesuai dengan KTP. Menurutnya, keenam mahasiswa tidak mempunyai itikat buruk perihal pemalsuan tanda tangan. Ya sebetulnya kan itu pakai apa? Tanda tangan digital. Tanda tangan digital. Ya wajar aja Pak Rektor aja berapa kali kemarin tanda tangan ini tuh nggak pernah sama-sama gitu kan. Dan itu ditekan oleh Prof Arif. Katanya itu ya diperbaiki, nanti akan segera juga diproses, diajukan kembali. Ya, tapi tetap diapresiasi tidak? Iya, tetap diapresiasi. Judicial review-nya tetap akan diajukan kembali ya Pak ya? Silakan tanda tangannya diperbaiki sesuai dengan KTP, diajukan kembali judicial review. Tapi artinya ini termasuk salah satu pembelajaran hukum bagi masyarakat, bagi mahasiswa ya? Itulah kalau risikonya kita pakai teknologi, tanda tangannya itu kan sekarang udah berkembang teknologi tanda tangan itu, tapi insya Allah itu tidak punya niatan yang jelek ya. Dan Ketua Majelis sudah menyampaikan silakan disesuaikan dengan KTP tanda tangannya, diajukan kembali sebagaimana yang semula. Ia menjelaskan memang perlu surat kuasa jika ada delegasi tanda tangan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat keputusan publik. Tim Liputan Radar Lampung TV melaporkan.